Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan hari ini saya Dwi Agus Widodo dan saudari Nala Aunaroba membawakan satu tema presentasi yang berjudul analisis data statistik dalam penelitian kuantitatif pendidikan Islam. Sebelum kita melangkah jauh tentang apa itu analisis statistik dan sebagainya, kita perlu tahu apa itu statistik. Statistik adalah ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai dari pengumpulan, penyajian, analisis, sampai terbentuk suatu kesimpulan. Nah, statistik ini merupakan ilmu yang harus dikuasai karena everything needs statistik. Semuanya membutuhkan statistik. Contoh, kita menghitung rata-rata nilai ujian, mungkin dalam pendidikan gitu ya. Kemudian menentukan banyaknya siswa yang suka membolos, menghitung tingkat kepatuhan siswa pada peraturan sekolah, menghitung tingkat penularan COVID-19 ya, mungkin di suatu lokasi, menentukan laju inflasi, dan masih banyak yang lainnya. Saat belajar statistik, pasti kita akan berkenalan dengan namanya istilah populasi dan sampel. Apa itu populasi dan sampel? Populasi adalah objek yang dijadikan penelitian. Misal, jika akan melakukan penelitian tentang pengaruh hormon steroid pada pertumbuhan ayam berdaging, ya broiler, maka populasi yang dipilih adalah ayam berdaging yang dibudidayakan oleh peternak. Kemudian apa itu sampel? Sampel adalah bagian dari populasi yang bisa dijadikan sumber informasi. Misal, dari banyaknya ayam berdaging yang dimiliki oleh peternak, kita cukup mengambil beberapa saja untuk kita amati selama proses penelitian. Artinya, kita tidak perlu menjadikan semua ayam sebagai bahan penelitian. Nah, statistik deskriptif dan inferensial apa itu? Nah, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi secara umum ya. Kemudian penelitian yang dilakukan pada populasi tanpa diambil sampelnya ya, tentunya akan menggunakan statistik deskriptif dan analisanya. Tetapi bila penelitian ini dilakukan ya pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif ini dapat digunakan apabila peneliti hanya ingin mendeskriptifkan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisnya adalah statistik inferensial. Baik, apa aja yang perlu disajikan dalam statistik deskriptif ini? Pertama, kita ukuran pemusatan data, measure of central tendency. Ukuran pemusatan data yang sering digunakan adalah distribusi frekuensi. Ukuran statistik ini maksud saya cocok untuk data nominal dan data ordinal. Nah, sementara nilai min adalah ukuran pemusatan data yang cocok untuk data continuous. Ukuran deskriptif lain untuk pemusatan data adalah median, nilai tengah ya.
dan modus nilai yang paling sering muncul. Kemudian apa yang disiapkan yang kedua adalah ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data yang sering digunakan adalah standar deviasi. Kemudian ukuran penyebaran data ini ya cocok digunakan untuk data numerik atau continuous. Sementara untuk data kategori, nilai range merupakan ukuran yang cocok. Inferensial. Nah, kita masuk ke inferensial. Statistik inferensial. Sering juga disebut dengan statistik induktif atau statistik probabilitas. Apa itu? Adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisa data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini cocok digunakan bila sampel dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi yang dilakukan secara random. Kemudian fungsi dari statistika inferensial itu adalah statistik yang bertujuan menaksir secara umum satu populasi dengan memakai hasil sampel, termasuk di dalamnya teori penaksiran dan pengujian teori. Apa perbedaan antara deskriptif dan inferensial? Nah, perbedaannya, kalau statistik deskriptif hanya terbatas pada menyajikan data atau bentuk tabel, diagram, grafik, dan besaran lainnya. Sedangkan statistik inferensial selain mencakup statistik deskriptif juga mampu dipakai untuk melakukan estimasi dan penarikan kesimpulan terhadap populasi dari sampelnya. Untuk sampai pada penarikan kesimpulan statistik inferensial melalui tahap uji hipotesis dan uji statistik. Kemudian kita masuk ke parametris. Statistik parametris ini digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau untuk menguji ukuran populasi melalui data sampel. Pengujian data melalui statistik parametrik ini disyarat dengan adanya sejumlah anggapan-anggapan ya, yang kuat yang mendasari penggunaannya. Manakala anggapan-anggapan itu terpenuhi, pengujian parametrik inilah yang paling besar kemungkinannya untuk menolak H0 dan ketika H0 salah. Artinya, kalau data penelitian dianalisis secara tepat dengan pengujian parametrik, pengujian tersebut akan lebih kuat dari pengujian manapun dalam hal penolakan terhadap H0 jika H0 salah. Unsur-unsurnya, objek pengamatan harus saling independen. Artinya, pemilihan sembarang kasus dari populasi untuk dimasukkan ke dalam sampel tidak boleh menimbulkan bias pada kemungkinan-kemungkinan bahwa kasus yang lain akan termasuk juga dalam sampel tersebut, dan juga skor yang diberikan pada suatu kasus tidak boleh mempengaruhi skor yang diberikan pada kasus lain. Yang kedua, objek pengamatan harus ditarik dari populasi yang berdistribusi normal. Populasi-populasi di mana objek pengamatan ditarik harus memiliki varians yang sama. Yang ketiga, variabel-variabel yang terlibat harus setidaknya dalam skala interval, sehingga memungkinkan digunakannya penanganan secara ilmu hitung terhadap skor-skor menambah, membagi, dan menemukan rata-rata. Yang keempat, rata-rata populasi normal dan bervarians harus merupakan kombinasi linier dari efek-efek yang ditimbulkan. Artinya, efek-efek itu harus bersifat penjumlahan, khusus dalam analisis varians atau uji F. Ya. Non-parametris, statistik non-parametris itu adalah tes yang modelnya tidak menetapkan syarat-syarat mengenai parameter-parameter populasi yang merupakan induk sampel penelitiannya. Tes non-parametrik tidak menuntut pengukuran sekuat yang dituntut tes statistik parametrik. Sebagian besar tes non-parametrik dapat diterapkan untuk data dalam skala ukur ordinal, dan beberapa yang lain dapat diterapkan untuk data dalam skala ukur nominal. Keuntungan dan kelemahan dari tes ini, pertama, keuntungan statistik non-parametrik
kemungkinan yang diperoleh dari sebagian besar statistik non-parametrik adalah kemungkinan yang eksak. Tidak peduli bagaimana bentuk distribusi populasi yang merupakan induk sampel yang kita tarik. Kelemahan dari tes ini, jika data telah memenuhi semua anggapan model statistik parametrik, dan jika pengukurannya mempunyai kekuatan seperti yang dituntut, maka penggunaan tes statistik non-parametrik akan merupakan penghamburan data. Misal, kita ingat bahwa bila suatu tes statistik non-parametrik memiliki kekuatan efisiensi besar, katakanlah 90%, berarti bahwa kalau semua syarat tes statistik parametrik dipenuhi, maka tes statistik parametrik yang sesuai akan efektif dan dengan sampel yang 10% lebih kecil daripada yang digunakan dalam tes statistik non-parametrik. Belum ada satupun metode statistik non-parametrik untuk menguji interaksi dalam model analisis varian ANOVA, kecuali kita berani membuat anggapan-anggapan khusus tentang aditivitas. Ya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk materi selanjutnya nanti akan disampaikan oleh rekan saya Nala Onaroba, dari saya Diogo Sudodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Nala. Baik, selanjutnya adalah konsep dasar pengujian hipotesis. Hipotesis dapat kita artikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran dari hipotesis itu harus dibuktikan melalui data yang terkumpul. Pengertian ini merupakan pengertian untuk hipotesis penelitian, sedangkan dalam hal statistik, hipotesis dapat kita artikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang sudah diperoleh dari sampel penelitian. Oleh karena itu, dalam pengujian hipotesis dapat kita bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu taraf kesalahan. Apa taraf kesalahan ini? Dalam taraf kesalahan terdapat dua cara dalam menaksir kesalahan tersebut. Dapat dua cara dalam menaksir atau menguji hipotesis. Yang pertama yaitu a point estimate dan yang kedua adalah interval estimate. A point estimate adalah biasa kita sebut sebagai titik taksiran. Di sini taksiran parameter itu hanya diambil dari satu nilai dari rata-rata sampel. Sedangkan interval estimate itu biasa kita sebut sebagai taksiran interval, merupakan taksiran parameter populasi berdasarkan nilai interval rata-rata dari sampel. Nah, contoh dari point estimate ini, misal gini, kita mengambil suatu penelitian, lalu dalam point estimate kita hanya mengambil satu nilai. Misal peneliti menaksir bahwa rata-rata daya tahan belajar siswa di Indonesia adalah 10 jam per hari. Nah, ini hanya mengambil satu nilai, maka ini disebut a point estimate. Sedangkan interval estimate contohnya adalah seperti ini. Peneliti mempunyai hipotesis bahwa daya tahan belajar siswa Indonesia adalah 8 sampai 10 jam per hari. Nah, terdapat interval atau terdapat beberapa nilai yang diambil, bukan hanya satu titik nilai. Nah, menaksir parameter populasi menggunakan nilai tunggal seperti a point estimate ini itu memiliki resiko kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan ketika kita menggunakan interval estimate. Karena jika kita menggunakan interval estimate itu kan terdapat jarak interval taksiran. Maka ketika semakin besar interval tersebut itu maka kesalahan penelitian kita juga semakin kecil. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah dua kesalahan dalam menguji hipotesis. Dua kesalahan dalam menguji hipotesis ini terdapat dua kemungkinan. Yang pertama yaitu kesalahan tipe 1, yaitu suatu kesalahan bisa menolak hipotesis nol yang benar. Dalam hal ini tingkat kesalahan dinyatakan dengan alfa. Dan yang kedua, kesalahan tipe 2 itu kesalahan bila menerima hipotesis yang salah dan tingkat kesalahan untuk ini dinyatakan dengan beta. Maka dalam hal ini terdapat 4 hal. Yang pertama, keputusan menerima hipotesis nol yang benar berarti tidak membuat kesalahan.
Yang kedua, keputusan menerima hipotesis nol yang salah berarti terjadi kesalahan pada tipe 2 atau beta tadi. Yang ketiga, membuat keputusan menolak hipotesis nol yang benar berarti terjadi kesalahan pada tipe 1. Dan yang terakhir, keputusan menolak hipotesis nol yang salah berarti tidak membuat kesalahan. Nah, tingkat kesalahan ini selanjutnya disebut sebagai level of significance atau tingkat signifikansi. Dalam penelitian, biasanya seorang peneliti mengambil tingkat signifikansi 1% atau 5%. Kenapa mengambil 1% dan 5% tersebut? Karena dengan mempunyai kesalahan 1% berarti penelitian dilakukan itu memiliki taraf kesalahan yang sangat kecil, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu macam pengujian hipotesis. Macam pengujian hipotesis ini dibagi menjadi 3. Ada uji dari 2 pihak, ada uji pihak kiri dan uji pihak kanan. Uji pihak kiri ini biasa disebut dengan two-tail test. Uji 2 pihak ini biasa disebut dengan two-tail test. Nah, ketiga pengujian ini itu biasanya dibedakan dengan kalimat yang digunakan ketika kita menyusun hipotesis. Contoh ketika pada uji 2 pihak ini biasanya berbunyi H0-nya berbunyi sama dengan, dan HA-nya atau hasil hipotesis alternatifnya berbunyi tidak sama dengan. Ada kalimat tersebut. Lalu ketika uji pihak kiri sama. Uji pihak kiri ini juga diidentifikasi dengan kalimat yang digunakan peneliti ketika menyusun hipotesis. Apa yang biasanya digunakan ketika uji pihak kiri itu H0 atau hipotesis 0 biasanya menggunakan kalimat lebih besar atau sama dengan. Nah, di hipotesis alternatif itu biasanya menggunakan kata paling sedikit atau paling kecil, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah uji pihak kanan. Nah, uji pihak kanan ini digunakan ketika seorang peneliti menyusun hipotesisnya dengan bunyi seperti ini, lebih kecil atau sama dengan, dan hipotesis alternatifnya biasanya berbunyi lebih besar. Nah, atau biasanya disebut dengan paling besar. Nah, itu adalah macam-macam konsep dasar dalam pengujian hipotesis. Nah, berikut tadi adalah penjelasan kami mengenai analisis data statistik dalam penelitian kuantitatif pendidikan Islam. Terima kasih untuk seluruh perhatiannya. Semoga video kami bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.